Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel, Sobat DB. Pada kesempatan ini kita bertemu dalam rangka memperbincangkan tentang tantangan Presiden Prabowo di bidang ekonomi di dalam kepemimpinannya selama 5 tahun ke depan. Kalau kita lihat, tantangannya sangat berat sekali. Sebab kita tidak bisa menutup mata bahwa perekonomian kita selama kepemimpinan Jokowi jadi Presiden Republik Indonesia benar-benar sangat mengecewakan. Di tengah-tengah pihak pemerintah selalu mengatakan ekonomi Indonesia kuat, ekonomi Indonesia bagus, ekonomi Indonesia baik. Ternyata rakyat merasakan perekonomian Indonesia sangat-sangat mengecewakan. Rakyat di kalangan bawah selalu dihimpit oleh harga kebutuhan pokok yang tidak stabil. Para petani kita selalu menjerit karena harga gabah mereka yang murah akibat banyaknya impor beras dari kebijakan pemerintah. Dan rakyat kalangan bawah selalu merasakan tekanan ekonomi yang sangat berat akibat berbagai kebijakan pemerintah yang terkesan tidak berpihak pada rakyat. Akibat berbagai kebijakan pemerintah khususnya di bidang ekonomi yang terkesan tidak berpihak kepada rakyat selama ini, rakyat sekarang ini punya daya beli yang sangat rendah. Ini tentu saja disebabkan oleh berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah yang terkesan merugikan rakyat. Misalnya, terjadinya PHK besar-besaran akibat Undang-Undang Omnibus Law yang terkesan tidak berpihak kepada pekerja atau buruh. Karena itu, tantangan bagi Prabowo Subianto untuk mengangkat perekonomian Indonesia ke depan sangat-sangat berat. Dan pada kesempatan ini, saya akan memperlihatkan sebuah tayangan kepada Sobat DB tentang berbagai tantangan di bidang ekonomi yang akan dihadapi oleh Presiden Prabowo 5 tahun ke depan. Selamat menyaksikan. Apa aja sih tantangan ekonomi Indonesia selama 5 tahun ke depan? Tantangan ekonomi yang pertama adalah ningkatin tingkat penyerapan tenaga kerja. Yap, menurutku ini adalah salah satu tantangan yang paling utama dalam ekonomi kita, di mana tingkat penyerapan angkatan kerja Indonesia tuh makin mengecil. Sementara jumlah angkatan kerja tiap tahun cenderung terus bertambah, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia yang terus ngelahirin angkatan kerja baru. Kamu sendiri berasa nggak sih, tiap tahun makin susah buat dapetin kerja di sektor formal, entah sebagai pekerja swasta, PNS, atau karyawan BUMN. Kalau kamu ngerasain itu, kamu nggak sendirian. Karena memang ada backlog antara angkatan kerja baru dengan jumlah lowongan kerja di sektor formal. Menurut data Kompas, angka serapan tenaga kerja di sektor formal tuh terus menurun tajam dalam rentang 5 tahun. Misalnya di tahun 2009 sampai 2014, serapan tenaga kerja formal tuh sempat mencapai 15,6 juta serapan. Terus di era berikutnya nih, di tahun 2014 sampai 2019, itu tuh menurun jadi cuma 8,5 juta serapan tenaga kerja. Dan terakhir di tahun 2019 sampai 2024, ini tuh menurun drastis jadi cuma 2 juta serapan aja. Data Kompas ini sejalan sama data Sakernas, di mana rasio penerimaan kerja buat angkatan lulusan kampus terus menurun. Di tahun 2016-2017, dari 5,8 juta lulusan baru, ada 1,2 juta atau 22% yang diterima kerja di sektor formal. Sementara di tahun 2021-2022 yang lalu, dari 7,1 juta lulusan baru, cuma 967 ribu aja, atau 13,6% yang diterima kerja di sektor formal. Nah, masalahnya penyerapan tenaga kerja ini jadi akar dari banyak masalah lain, karena jutaan angkatan kerja baru pada akhirnya harus kerja di sektor-sektor yang informal, di mana seringkali mayoritas nggak punya pendapatan yang stabil, nggak punya jenjang karir yang jelas, dan nggak punya pelindungan ketenaga kerjaan. Dan ujung-ujungnya inilah yang nyebabin daya beli masyarakat tuh terus menurun. Perputaran ekonomi jadi lambat, dunia usaha jadi mandek, dan kelas menengah di Indonesia terpaksa menggerus tabungan mereka buat bisa menuhin kebutuhan hidup sehari-hari. Di sini kita bisa lihat PR besar buat Pak Prabowo dan jajaran kabinetnya untuk bisa nyiptain lapangan kerja sebanyak-banyaknya di sektor formal, supaya bisa nyerap angkatan kerja baru yang terus bertambah tiap tahun.
Tapi gimana ya cara nambah serapan tenaga kerja? Sebenarnya ada beberapa caranya. Yang pertama itu adalah perpanjangan industri atau yang biasa disebut dengan hilirisasi. Yang kedua mempermudah para pengusaha buat ngelakuin ekspansi. Mulai dari kemudahan perizinan, kemudahan dapetin modal, sampai subsidi khusus dan keringanan pajak buat industri padat karya kaya yang dilakuin di Cina. Dengan begitu para pelaku usaha baik dalam maupun luar negeri bakalan lebih berani buat ekspansi di Indonesia dan pada akhirnya ngebuka keran buat penyerapan tenaga kerja baru. Masalahnya saat ini, bisa dibilang kita tuh ketinggalan banget dari segi kemudahan izin usaha skala besar. Khususnya kalau misalnya dibandingin sama negara-negara tetangga. Jadinya Indonesia selalu ketinggalan dan gak dilirik sama banyak industri raksasa yang padat karya. Misalnya nih, tahun 2024 ini aja, negara-negara ASEAN tuh lagi kebanjiran investasi dari korporasi besar. Sementara Indonesia cuma gigit jari aja. Misalnya di April 2024 lalu, Apple akhirnya mutusin bikin pabrik di Vietnam dengan nilai investasi sekitar 256 triliun rupiah. Sementara di Indonesia, Apple tuh cuma bikin akademi aja dengan nilai investasi 1,6 triliun. Sementara itu dalam 1 tahun terakhir, negara Malaysia lagi kebanjiran investasi dari raksasa teknologi Amerika. Di bulan Agustus 2023 lalu, Tesla tuh mutusin nih ngedirin kantor pusat regional di Malaysia. Terus bulan Mei 2024, Microsoft berani investasi ke Malaysia buat pengembangan AI dengan nilai investasi sekitar 35 triliun rupiah. Disusul bulan Juni 2024, Google berani investasi 32 triliun buat bikin pusat data di Malaysia. Dan terakhir Elon Musk baru aja mutusin nih investasi 277 triliun rupiah ke Vietnam buat pengembangan teknologi Starlink. Mungkin kamu heran gitu, kenapa ya perusahaan raksasa itu nggak ngelirik Indonesia? Padahal kan kita negara ASEAN dengan jumlah penduduk terbesar. Menurut Litbang Kompas ada 4 faktor utama kenapa sih korporasi asing lebih milih negara tetangga. Yang pertama perizinannya jauh lebih cepat dan gampang. Yang kedua itu stabilitas politik dan kepastian hukumnya dianggap lebih baik. Yang ketiga iklim investasi dan perpajakannya lebih ramah nih buat pengusaha. Dan yang keempat kualitas SDM negara tetangga dianggap lebih baik dari Indonesia. Dan semua inilah yang bakalan jadi PR besar dan juga tantangan utama buat Pak Prabowo beserta jajaran kabinet kementeriannya. Sekarang aku mau bahas dikit tantangan lainnya nih, yang bakalan dihadapin sama Presiden Prabowo. Yaitu beberapa warisan proyek pembangunan strategis yang belum tuntas terselesaikan di era pemerintahan Jokowi. Totalnya ada 43 proyek strategis nasional atau PSN yang masih belum selesai di era Jokowi. Proyek itu terdiri dari 32 proyek jalan tol, 5 proyek bendungan, 2 proyek irigasi, dan 1 proyek pengerjaan air baku. Selain itu, pemerintahan Jokowi juga nitipin sejumlah proyek di luar kategori strategis nasional, termasuk diantaranya 50 bendungan dan 2.400 km jalan tol. Dan tentu aja, satu mega proyek terbesar yang jadi tantangan paling berat dari semuanya itu adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Aku kasih gambaran dikit aja ya. Sampai saat ini perkiraan total biaya yang dibutuhin buat pembangunan IKN kira-kira 466 triliun rupiah. Ini tuh baru perkiraan sementara doang. Nah, dari perkiraan 466 triliun itu, rencananya bakal dibagi ke beberapa sumber pendanaan. 89,4 triliun dari APBN, terus 123,2 triliun dari BUMN, dan sisanya 253,4 triliun bersumber dari KPBU, atau kerjasama pemerintah sama badan usaha. Masalahnya sampai pertengahan tahun 2024, proyek IKN ini udah ngabisin dana seenggaknya 72 triliun rupiah yang bersumber dari APBN negara. Nah, tadi kan budget total dana dari APBN itu direncanain 89,4 triliun. Artinya jatah Pak Prabowo buat pakai anggaran APBN cuma tinggal 17 triliun doang. Dan ini tuh jumlah yang dikit banget ya buat proyek sebesar IKN. Sisanya Pak Prabowo harus muter otak buat nyari sumber pendanaan lain. Baik itu dari kontribusi BUMN ataupun dari badan usaha lain kayak swasta. Nah, kita nggak usah ngomong jauh deh sampai 2045. Kita fokus bahas 5 tahun ke depan aja di masa kepemimpinan Pak Prabowo. Secara garis besar, Pak Prabowo ini bertanggung jawab buat nyelesain 2 hal. Yang pertama nyelesain pembangunan tahap 1 yang belum rampung. Yang kedua itu nyelesain pembangunan tahap 2. Buat tahap 1 ada beberapa proyek tersisa yang masih perlu diselesain. Di antaranya itu penyelesaian jalan tol buat akses ke IKN. Terus pembangunan 16 tower buat kantor Kementerian Koordinator. Dan juga 8 tower hunian ASN yang harus siap dihuni. Terus pembangunan tahap 2 yang intinya adalah perluasan dari kawasan inti pusat pemerintahan. Kayak bikin jalan utama, transportasi publik,
dan juga infrastruktur penunjang lain. Selain itu, Pak Prabowo juga ditargetin nih buat nyelesain perluasan pemukiman TNI Polri, perkantoran pemerintah pusat, dan juga pengembangan riset serta universitas unggulan. Sampai video ini dibikin, belum ada rincian tentang estimasi biaya yang diperluin buat tahap 2 ini. Tapi faktanya sejauh ini belum ada investor yang ngasih kepastian dan komitmen kuat buat berkontribusi di pembangunan IKN, di mana kebanyakan investor tuh baru nandatangani letter of intent aja, atau surat kalau mereka punya minat, tapi belum bisa jadi pegangan apapun. Nah, kabar terakhir dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, ada 2 investor asing yang udah serius ke tahap perizinan. Satunya dari Cina dan satu lagi dari Australia. Tapi sampai video ini dibikin, belum ada kepastian gitu, siapa sih 2 investor ini? Yang jelas pembangunan IKN ini masih jadi PR besar buat pemerintahan Presiden Prabowo, yang bakalan terus jadi tantangan tersendiri sampai akhir masa jabatannya. Sekarang kita bahas tantangan berikutnya yuk, yaitu utang negara. Menurut laporan Maret 2024 lalu, posisi utang Indonesia saat ini ada di angka 8.500 triliun rupiah, di mana komposisinya sebagian besar dalam bentuk surat utang berharga negara, dan sisanya sekitar 12% dalam bentuk pinjaman. Sebetulnya kalau misalnya dilihat dari rasio pinjaman terhadap GDP, utang ini tuh masih dalam batas aman sesuai dengan undang-undang. Tapi yang perlu kita perhatiin adalah bunga utang negara kita yang terus naik. Kau bisa lihat nih dalam 10 tahun terakhir, bunga utangnya aja udah naik 3 kali lipat. Belum lagi utangnya itu sendiri yang bakalan jatuh tempo tiap tahun selama kepemimpinan Presiden Prabowo. Di tabel ini aku coba bikin sedikit gambaran, berapa sih jumlah utang negara kita beserta dengan bunganya yang bakalan jatuh tempo sampai akhir masa jabatan Presiden Prabowo 5 tahun ke depan. Dimana jumlah ini masih mungkin bakal bertambah ya, kalau misalnya pemerintah mutusin buat nambah utang lagi. Terlepas Indonesia emang selalu berhasil ngelunasin utangnya, tapi ribuan triliun ini bakal jadi tantangan tersendiri buat negara Indonesia, baik pemerintahnya maupun masyarakat dan semua pelaku ekonominya. Nah, sekarang kita bahas tantangan yang terakhir buat pemerintahan yang baru, yaitu realisasi dari program makan bergizi gratis. Berdasarkan RAPBN tahun 2025, pemerintah itu emang udah nganggarin dana sebesar 71 triliun buat program ini. Di mana program makan bergizi ini rencananya bakal disalurin ke pelajar SD sampai SMA, termasuk pesantren dan ibu hamil di seluruh pelosok Indonesia, yang jumlahnya mencapai 82,9 juta jiwa. Nah, dari data ini aja sebenarnya aku udah bisa ngeliat kalau tantangannya itu berat banget. Sekarang coba kamu bayangin deh, anggaplah ada 82,9 juta pelajar dan ibu hamil yang bakal makan gratis setiap Senin sampai Jumat sepanjang tahun 2025 nanti. Sementara itu hari Senin sampai Jumat di tahun 2025 nanti ada 261 hari. Sekarang kita hitung sederhana aja. Kalau 71 triliun itu kita bagi dengan 82,9 juta dan kita bagi lagi sama 261 hari, maka keluar nih angka budget setiap porsi makan, yaitu cuma Rp3.281 aja. Pertanyaannya sekarang, apa mungkin dengan budget segitu kita bisa ngehadirin makanan bergizi? Budget itu juga belum menghitung biaya-biaya lain ya, kayak distribusi, kemasan, sosialisasi, dan lain-lain. Sampai video ini dibikin, belum ada detail lebih lanjut tentang program ini. Tapi kemungkinan penerapannya itu bakal dilakukan secara bertahap dan enggak serentak langsung diaplikasiin ke 82 juta pelajar dan ibu hamil. Terlepas dari itu, program makan bergizi gratis di sekolah ini sebenarnya udah banyak ya diterapin di seluruh dunia. Mulai dari Amerika, Jepang, India, bahkan sampai Afrika. Menurut World Bank, pemberian makan gratis buat pelajar ini bisa ningkatin angka kehadiran, terus partisipasi belajar, dan juga ngurangin angka stunting. Di berbagai negara, program ini juga berhasil nyerap tenaga kerja, nyerap hasil panen petani lokal, dan juga mendorong ekonomi pedesaan. Artinya kalau dieksekusi dengan amanah, sebenarnya program makan siang bergizi ini bisa punya dampak yang baik, bukan cuma dari segi perbaikan gizi, tapi juga mendorong ekonomi daerah. Masalahnya apakah eksekusinya bisa berjalan baik di Indonesia? Nah, itulah PR dan tantangan terbesar untuk Presiden Prabowo. Kalau menurut kamu sendiri gimana nih? Kamu yang nonton video ini dan udah ngerasain program makan siang bergizi? Cerita ini di kolom komentar. Oke deh, itu tadi ulasan dari aku di video ini. Tentu masih ada banyak banget tantangan ekonomi yang perlu dihadapin ya sama Pak Prabowo. Tapi semoga video ini bisa ngasih gambaran umum ke kamu tentang situasi tantangan ekonomi kita ke depannya. Akhir kata aku mengucapin selamat bertugas buat Pak Prabowo. Semoga amanah bersama dengan jajaran menteri dan tim eksekutif lainnya. Semoga Pak Prabowo bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Nah Sobat DB, setelah kita menyaksikan tayangan ini,
kita tentu akan dapat melihat betapa beratnya tantangan yang akan dihadapi Prabowo 5 tahun ke depan untuk mengangkat perekonomian negara kita. Semoga saja Prabowo berhasil mengangkat perekonomian Indonesia secara nyata yang bisa dirasakan oleh rakyat. Bukan hanya sekadar lip service, pencitraan, dan juga bukan kebangkitan ekonomi Indonesia ini ke depan dirasakan hanya oleh segelintir orang saja, oleh oligarki, oleh konglomerat, dan oleh orang-orang yang dekat dengan istana saja. Demikian, DB Channel selalu mendoakan semoga pemirsa menjadi pengusaha kaya raya. DB Channel mengharapkan pemirsa memberikan subscribe dan komen pada konten ini. Salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.